Bismillahirrahmanirrahim. Pada bahasan summa usriya bi ruhihi wa jasadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanan Isra Mi'rajnya bukan hanya roh tapi juga dengan jasadnya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Kemarin disampaikan bahwa di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang orang-orang kalau hamil pada baca surat Yusuf ngarepnya pengen punya anak kayak Nabi Yusuf. Kemudian di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam, yang konon Nabi Idris ini belum wafat. Kemudian di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Wa fil khamisati Haruna al-muhabbaba fil ummatil Israiliyah. Nabi Harun ini adalah saudaranya Nabi Musa. Dan diangkatnya Nabi Harun sebagai nabi itu pun atas permintaan Nabi Musa. Dan ngulang sedikit. Nabi Musa itu kan punya kekurangan alsak. Alsak itu kalau orang Jawa pelo. Kalau orang Jakarta apa? Cakil. Yang kalau ngomong R jadi enggak cakil. Nabi Musa itu orangnya cerdas tapi ngomongnya susah. Nah, kalau mau dakwah ya agak kerepotan. Makanya beliau mohon pada Allah agar saudaranya yang bernama Harun diangkat sebagai nabi. Dalam doa yang sering kita baca, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutannya? Udah sampai situ doang. Oh, itu malah lain. Bukan jurusannya itu. Dalam setelah itu ada tambahan waj'alli waziran min ahli. Itu maksudnya waj'al, dan ya Allah jadikanlah li untukku waziran. Waziran itu asisten, wakil, min ahli dari keluargaku, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Harun. Nabi Musa mohon pada Allah, ya Allah, wong saya ini punya kekurangan, kalau ngomong susah, ya butuh juru bicara. Kayak Presiden Habibie itu pinter, tapi kalau kita dengerin beliau pidato, lama, mikir lama. Padahal beliau orang hebat. Nabi Musa ya begitu. Akhirnya dalam doanya itu waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku waziran, asisten, jubir, juru bicara. Min ahli, yang itu dari keluargaku sendiri, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Harun. Kemudian wafisa disati, dan di langit yang keenam Musa berjumpa dengan Nabi Musa. Alladzi kallamallahu ta'ala wa najah. Yang Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Dan Nabi Musa itu kalau orang sekarang bilangnya apa? Orang sakti. Jagoan Nabi Musa. Sekali kepret celentang mati Nabi Musa. Jawara, kalau orang kulon jawara. Oh, itu Nabi Musa. Makanya mukjizatnya, musuhnya yo selalu dengan memakai itu. Ngasih tongkat jadi ular.
tongkat digebuk ke laut, belah. Kekurangan air minum, nggak ada minum, tangannya cuma dicelup, dari batu keluar air. Umat Nabi Muhammad nggak kalah pinter. Samping musola itu di dinding jejer-jejer, nggak usah dicelup, tinggal keluar air. Nabi Musa belah laut cuman sekali pakai. Begitu Nabi Musa udah lewat, tutup lagi. Umat Nabi Muhammad udah berapa tahun itu Suramadu. Nabi Sulaiman bisa terbang tapi sendirian, nggak bisa ngajak orang. Umatnya Nabi Muhammad sekali terbang, kalau Garuda Indonesia bisa 300 orang. Umat Nabi Muhammad sakti ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjutannya yang sekarang. Wa fis sabi'ati, dan di langit yang ketujuh, Ibrahim yang bertemu dengan Nabi Ibrahim. Alladzi jaa rabbahu, yang Nabi Ibrahim itu datang kepada Tuhannya, bisalamatil qalbi, dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat jauh dari syirik dan sifat-sifat penyakit hati, wat tawiyah, dan niat yang bagus. Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu nabi ulul azmi. Udah pernah dengar ulul azmi? Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, itu ada 5 yang masuk dalam ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, turut dari awal Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim itu kalau dalam sejarah, dari sebelum lahirnya ya udah sulit, karena beliau itu kan lahir di masa pemerintahan Namrud. Yang Namrud itu punya firasat bahwa kekuasaannya akan tumbang. Maka dia bikin peraturan kalau ada orang hamil harus diawasi sama polisi. Begitu lahir cerot kok dilihat, wah laki, langsung bunuh. Yang bikin undang-undang ya dia, pokoknya begitu ada lahir laki-laki bunuh. Orang hamil dalam pengawasan tentara. Kalau ibu-ibu hamil pokoknya ditungguin. Begitu lahir kok laki-laki. Tapi Allah yang punya kuasa, begitu Nabi Allah Ibrahim ini lahir, ama ibunya, ama bapaknya, ya ketakutan kan. Untung ya kalau Allah mau punya cara ya selamat. Itu bocah, kalau Nabi Musa kan dianyutin di kali, kalau Ibrahim enggak, diumpetin di dalam gua. Bapaknya yo kalau mati yo memang nasib, kalau selamat yo syukur, harap-harap cemas ya. Kalau selamat ya syukur, kalau mati yo terus memang bukan. Wes pasrah, gimana lagi, kalau tetap di rumah yo pasti ketahuan, makanya dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam gua. Nah kemudian begitu orang tuanya udah pergi, kalau orang biasa ya langsung dikerubutin semut, mati mau meninggal. Nah tapi Allah yang punya kuasa, Nabi Allah Ibrahim ketika bayi, begitu udah ditinggal bapak ibunya, ditaruh di dalam gua itu, asal beliau haus, lapar, jempolnya diemut. Makanya sampai sekarang itu bocah kadang dia suka ngemut jempolnya. Ya mungkin di jempolnya ini wallahu alam ada apanya. Nah iya, ternyata ada sejarahnya Nabi Allah Ibrahim. Ya sampai beliau tumbuh menjadi remaja, anak-anak, ya kayak Tarsan gitu ya. Pernah nonton film Tarsan? Tarsan itu begitu lahir kan dibuang namanya. Kemudian asal haus gitu. Kemudian ada, begitu udah agak gede, monyet bawa nganterin makanan, macan datang, Tarsan. Nah, wallahu alam itu bener apa enggak, tapi Nabi Allah Ibrahim bener. Begitu usia sudah memasuki anak-anak, yo mulai bisa ngobrol balik, tahu nyariin bapaknya. Lah bapaknya itu kerjaannya bikin patung, bikin Tuhan.
Keren kan ya, Tuhan dibikin sama bapaknya. Lah Nabiullah Ibrahim ketika udah pulang bertemu dengan bapaknya, tiap hari mungkin lihat bapaknya bikin patung, ditanyain, bikin apa Pak? Patung. Buat apaan? Disembah sama orang-orang. Lah kenapa nyembah patung? Mending nyembah bapak aja sekalian. Lah iya kan, daripada nyembah patung kan mending nyembah yang bikin patung. Wong patung katanya Tuhan, mending yang bikin Tuhan aja bapak. Ya kemudian dalam dialog antara Ibrahim dan ayahnya itu kan nanya, Pak, kalau bahasa kita ya, Pak, yang bikin saya siapa? Kata bapaknya, ya saya. Lah yang bikin bapak, ya bapak saya. Yang bikin bapaknya bapak, ya bapaknya lagi. Bapaknya, terus mentoknya siapa? Nabi Adam. Yang bikin Nabi Adam, nah itu mulai itu bapaknya mulai pusing, bingung. Dan itu dulu ternyata saya pernah begitu. Di kampung saya itu dulu kalau menjelang bulan Muharram, bulan Suro itu orang yang punya sapi warnanya putih itu dicat pakai daun jati yang muda ininya. Sapi yang putih, kalau sapi Madura kan merah rata-rata ya. Ini yang putih. Nah saya dulu nanya ke bapak, Pak itu maksudnya apa? Oh ini biar nggak diambil sama Nyi Loro Kidul. Katanya, kata bapak. Lah kemudian Nyi Loro Kidul ngambil sapi buat apaan Pak? Buat mantu. Pertanyaan saya yang bapak langsung ini. Lah Nyi Loro Kidul kok mantu tiap tahun itu anaknya ada berapa Pak? Langsung bapak, diam gak usah banyak nanya, harus pokoknya orang-orang begini-begini aja udah. Lah Nabiullah Ibrahim ketika tadi nanya ke bapaknya, lah yang bikin Nabi Adam siapa Pak? Kemudian bapaknya udah diam, gak usah banyak nanya, bocah seumur-umur gak ada yang nanya-nanya begitu. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim udah agak remaja, mungkin ya umur 15, kalau umur anak sekarang ya, gak tahu kalau umur anak dulu. Disuruh dagang patung Tuhan dijualin. Ayo Tuhan gitu kali ya. Dipikul gitu Tuhan. Kalau bacanya kecepatan jadinya hantu malah ya. Tuhan. Akhirnya begitu sampai siang ini nggak laku-laku, mampir ke pinggir kali, aus dia minum. Dalam hatinya ini Tuhan doyan minum nggak ya? Celupin ke kali. Kok Tuhannya nggak minum ya? Akhirnya begitu udah pulang, debat lagi sama bapaknya terus aja, Pak. Ini katanya Tuhan yang ciptain alam, masa minum aja nggak doyan Pak? Tadi saya banting ya diem, saya injek-injek ya diem, saya judukin yo diem. Gimana sih? Ketika malam Nabiullah Ibrahim berenung ketika melihat bulan. Wah ini Tuhan, gedenya ini. Tapi begitu pagi bulannya nggak ada, masa Tuhan hilang? Ah enggak, begitu melihat matahari terbit, nah ini lebih gede, ini Tuhan. Ternyata bukan. Akhirnya ketika dalam ini namanya masa mencari Tuhan, kalau dalam buku-buku tasawuf. Akhirnya begitu ia udah remaja, udah mulai beranjak dewasa, mulai mikir ini kaumku kok nyembah patung yang dibikin sama bapak saya. Akhirnya dia kesel patung yang ada di masjid besar kalau kita hancur-hancurin, disisain satu yang paling gede. Dan kemudian itu kampak atau palu apa dikalungin di yang gede. Begitu Namrud pula mau ibadah, melihat masuk ke dalam apa namanya? Kuil apa namanya? Begitu masuk melihat Tuhannya berantakan. Tuhan berantakan, hancur-hancuran. Marah Namrud, bikin pokoknya kepala Intel, Dinsus 88, polisi, Satpol PP, Hansip kumpulin semua. Cari tahu siapa yang ngancurin patung atau Tuhan-Tuhan kita ini. Diselidiki. Kalau dulu kan belum ada CCTV ya. Kalau udah ada CCTV kan kelihatan siapa yang masuk. Akhirnya ya ketahuan juga, Ibrahim ditangkap. Begitu ditangkap, disidang, ditanya Ibrahim, kamu yang menghancurkan bendera Tuhan saya ini. Nabiullah Ibrahim ya awalnya ya siapa bilang? Buktinya mana? Saksinya mana? Enggak ada. Lah kalau lihat saksinya malah buktinya malah kayaknya Tuhan yang gede.
Dalam jawabannya itu Nabiullah Ibrahim jujur, tapi Namrud nggak paham. Dalam Qurannya kabiruhum hadza, yang menghancurkan mungkin yang gede, tapi Nabi Ibrahim bilang hadza itu maksudnya dia. Itu saking menjaga dirinya, nggak mau bohong. Yang rusak mungkin yang paling gede ini, hadza itu ini maksudnya nunjuk ke dirinya. Ini bahasa diplomatis. Kayak kita misal ada orang mau minjem duit, terkenal orangnya itu ribet, susah. Bu, pinjem duit dong buat tambahan bayar apa umpama. Bola pokoknya bayar sekolah anak umpama lah. Lah orangnya terkenal nembak mulu. Kalau enggak sok. Kalau kita bilang enggak punya, takutnya enggak punya beneran. Bilang aja, aduh mohon maaf, enggak megang. Kan enggak megang beneran ya? Iya. Itu udah bahasa diplomatis. Dan Nabiullah Ibrahim tadi ya mungkin yang rusak, yang gede ini tuh dia nunjuk ke dirinya. Yes, akhirnya yang namanya raja ya suka-suka dia bikin keputusan, divonis Nabiullah Ibrahim dibakar. Tapi sebelum Nabiullah Ibrahim ini dimasukkan, bukan masuk, dilemparkan pakai kayak ketapel gitu, masuk ke dalam api. Sebelum itu Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni jadilah kamu bardan, adem, wa salaman, dan selamatkan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Api itu kan makhluk Allah, ya terserah Allah, mau panas mau adem ya terserah. Kalau Allah yang nyuruh ya langsung adem. Terus yang dibakar kekasih Allah, Khalilullah. Kalau kita yang baca, misalnya mau ngetes gitu ya, mau goreng ikan nggak usah pakai ini, pakai tangan aja, pakai tangan bolak-balik ikannya itu. Tapi baca ayat, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ikannya bolak-balik, yo gosong. Wong yang baca kita ayatnya sama, tapi kalau yang baca Nabiullah Ibrahim yo manjur, kalau yang baca kita wong kita masih nggak beres. Alat sama, ayat sama, tapi kalau yang baca Ibrahim ya sama kayak orang-orang tua dulu. Kadang kalau mau obati orang sakit itu bacaannya lucu ya, kayak misalnya orang-orang kampung dulu kalau punya cucu sakit tinggal ngambil daun jarak, mending baca bismillahnya itu ya bener. Enggak, menurut saya, tapi dia yakin mantepnya itu lebih mantep daripada saya ya Bismillahirrahmanirrahim, ya sembuh. Bukan bismillah, ngucap bismillah nggak bisa, kok bisanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Loh, karena yakinnya mantep bahwa yang nyembuhin ini Allah dengan wasilah daun jarak. Lah kita pakai sama pohon-pohonnya dicabut tempelin sini ya malah kembung. Cerita orang tua-tua dulu ngobati sakit gigi itu bacanya surah An-Nas. Wasilahnya ya namanya orang yang sakit gigi ditulis di kain atau di apa, dibentel di paku, kemudian pakunya itu dipakuin ke sokok guru. Kalau rumah orang Jawa dulu kan di ruang tamu itu ada tiang 4 itu, namanya sokok guru katanya. Itu kalau bacanya ya bacanya mbuh nggak jelas, tapi yo karena yakin mantep sembuh. Lah Nabiullah Ibrahim ketika mau dibakar itu api ditundukkan dengan bacaan kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yes, adem apinya. Wa hafizahullahu min nari Namrud wa afa. Dan Nabiullah Ibrahim yang dijumpai oleh Rasulullah itu adalah orang yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah min nari Namrud, dari api atau
siksaan dibakar Raja Namrud. Dan konon katanya Namrud ini matinya sepele, nyamuk. Kalau orang sekarang apa namanya? DBD apa malaria? Ya iya, orang sangar gagah bunuh ratusan orang kok matinya karena nyamuk. Berarti kalau orang sekarang kok ada yang meninggal gara-gara nyamuk, itu ada sanatnya udah. Raja Namrud. Raja Namrud, raja gagah, bunuh orang pasukannya banyak, matinya gara-gara nyamuk. Nggak keren ya? Kalau keren mati tabrak truk itu kan keren. Mati nyamuk itu nggak keren. Summa rufi'a ila sidratil muntaha. Kemudian Rasulullah diangkat, diajak naik ke sidratil muntaha. Ini tempat yang tertinggi di swasembada barat. Itu ada nama masjid Sidratul Muntaha. Saya pertama kali disuruh khutbah di situ, masjidnya namanya keren, Sidratul Muntaha. Saya punya mushola gak mau kalah, kasih nama Kanzul Arsh. Lebih tinggi lagi. Mushola saya namanya Kanzul Arsh. Saya cari di Google belum ada yang nyamain. Kanzul Arsh. Lah kalau Baitur Rahman ini kan nama pasaran. Saya asal dapat jadwal Jumat, nama masjidnya Baitur Rahman. Itu saya cari di Google ribuan mana masjid Baitur Rahman. Al-Hidayah, Baitur Rahman, Al-Mutakin, wah itu banyak. Nama yang unik. Ila an sami'a sarifal aqlami bil umuril maqdiyah. Sampai Rasulullah itu mendengar geretan pena, suara geretan kalau orang nulis kerek. Disitulah bi umuril maqdiyah, dicatatkannya berbagai macam jalan kehidupan kita nih yang kita jalani sehari-hari ini. Catatannya di situ itu udah ada. Tanggal sekian sakit, tanggal sekian meninggal, tanggal sekian dapat bonus gede, tanggal sekian duitnya hilang, udah ada di situ. Ila maqamil mukafahatil ladzi qarrabahu Allahu fihi wa adna. Ila maqamil mukafahah, sampai ke satu tempat namanya mukafahah. Alladzi qarrabahu Allah, yang sangat dekat dengan Allah fihi, dalam tempat tersebut, wa adna. Dan ini ketika sampai di sini malaikat Jibril udah gak bisa nemenin. Malaikat Jibril udah gak kuat, tinggal Rasulullah sendiri yang naik ke sana. Wa amaqalahu hujubul anwaril jalaliyah, dan Allah menghilangkan hijab atau penutup antara Rasul dan Allah. Jadi langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arahu bi ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma ara. Dan Allah memperlihatkan kepadanya atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalanya, berarti melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa basatalahu bisatal idlali fil majalid dzatiyah, dan Allah membentangkan keagungan kasihnya dalam kenyataan keagungan zatnya. Artinya Allah memang bersedia berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah itu diabadikan dalam bacaan sholat kita itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika Rasulullah melihat langsung pada Allah itu, ucapan yang terucap oleh Rasulullah ya ucapan itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ini kan dialog antara Allah dan Rasulullah yang diabadikan dalam tahiyat. Ketika Allah menyambut dengan Assalamualaikum, salam sejahtera alaika untukmu wahai Muhammad, wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah, wa barakatuh dan berkahnya Allah. Rasulullah kemudian menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salam sejahtera untuk kami. Kami alaina itu kan untuk kami, untuk kita. Wa ala ibadillahis shalihin, dan untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian para malaikat yang menyaksikan kejadian itu, kemudian mereka bersama-sama langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kisah bertemu langsung Allah dan Rasulullah yang diabadikan dalam bacaan tahiyat. Jadi ketika kita tahiyat itu secara tidak langsung membaca berulang-ulang proses dialog antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sejarahnya bacaan tahiyat itu ketika peristiwa Mi'raj. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.